Wa fi'lun fahishin kawasbatin. Kemudian yang berikutnya yang membatalkan sholat adalah perbuatan yang fahish. Fahish itu yang banyak lah. Ya. Kawasbatin seperti lompat. Lompat itu disebutnya fi'lun fahish. Kenapa? Karena walaupun sedikit lompatnya, semua anggota badan kita bergerak semua. Ya kan? Maka disebut dengan fi'lun fahish katanya wasbah itu. Lompat nih, ya dikit doang, blek gitu. Itu membatalkan sholat. Apalagi salto. Ya, karena walaupun cuma sedikit tetap menggerakkan semua anggota badan. Disebutnya fi'lun fahish. Au katsirin yakinan, atau melakukan perbuatan yang banyak secara yakin. Yang banyak itu berarti 3 kali atau lebih berturut-turut. Ya, 3 gerakan, melakukan 3 gerakan berturut-turut 3 kali atau lebih, itu membatalkan sholat walaupun lupa nih. Ini walaupun lupa. Ya. Walaupun lupa. Nepok nyamuk misalnya, garuk, lupa dalam sholat, lupa membatalkan sholat kalau fi'lun katsir. Jadi wasbah fi'lun katsir 3 gerakan atau lebih itu membatalkan sholat walaupun lupa. Ya. Kenapa gerakan dalam sholat walaupun lupa membatalkan sholat? Iya, karena memang yang dituntut dalam sholat menang khusyuk. Ya. Harus diam, harus khusyuk. Min ghairi jinsiha, ya au katsirin yakinan min ghairi jinsiha, atau perbuatannya banyak, ya 3 atau lebih selain daripada lompat. Kalau lompat mah tadi sekali aja sudah membatalkan, tapi selain lompat gerakan 3 kali itu membatalkan sholat. Ya, dengan catatan anggota tubuh yang besar. Ya, sudah kita bahas juga kan ada beberapa anggota tubuh yang kalau kita gerak-gerakan tidak membatalkan sholat. Al-ajfan ini, mata, kemudian jari, hidung, kuping, lisan, lidah, zakar laki-laki. Itu tidak membatalkan sholat. Dengan catatan satu, enggak niat main-main. Dalam sholat main-mainin zakar mau ngapain? Zakarnya lebay. Siapa tahu itu udah subuh. Barang bangun tunjuk. subuh ada buang biasa. Barangkali ada zakar yang gerakannya kayak ekor ular derik begitu kan ya. Iya, itu tidak membatalkan sholat walaupun banyak. Tapi ini kan syaratnya tidak boleh niatnya main-main ya, talaub di sholat. Karena talaub di sholat itu walaupun 1 kali gerakan membatalkan. Ya kan, saya juga kadang mikir, lalu bergeraknya zakar dalam sholat? Itu otomatis. Kecuali kalau otomatis ya gitu ya. Ya, tapi kan gini ya, kalau kita nggak mikirin juga nggak mungkin bergerak gitu, nggak mikir yang aneh-aneh gitu. Udah bosan mikirin. Ini Hah? Ini juga sih emang kalau udah video mah jarang kalau lagi sholat khusyuk. Tapi ngacang lu kelihatan. Ya, di sini diceritakan kasalah si khutwatin seperti 3 kali langkah, 3 langkah. Kasalah khutwatin seperti 3 langkah. Ini contoh dari fi'lun katsir nih. 3 kali gerakan itu contohnya adalah kasalah si khutwatin seperti 3 langkah, wa tahriki kafin salasan, atau menggerakkan telapak tangan 3 kali. Termasuk fi'lun katsir tuh. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Wa tahriku kafin salasan bihikin. Ya. Hik itu gatel, karena gatel. Kita menggerakkan telapak tangan karena gatel itu membatalkan sholat. Kalau lebih dari 3 kali. Li ghairi syiddati jarobin. Kalau gatelnya itu bukan karena jarob itu borokan yang parah. Ada orang yang kan gini. Luka lagi. Bukan, jadi gini. Kalau orang itu gegaruk dalam sholat ya, karena ada jarob yang syiddah, artinya gatal yang tidak bisa ditahan. Iya.
Kan ada tuh. Pinggiran koreng kan gatalnya begitu. Kan ada tuh orang sampai geli-geli gitu ya. Nah, kalau sampai menggaruk karena ada jarob itu, karena ada borok yang gatalnya tidak bisa ditahan, maka itu maafu juga. Termasuk maafu. Tapi ini yang membatalkan itu menggerakkan telapak tangan karena gatal, tapi bukan karena syiddatu jarob. Bukan karena borokan yang tidak bisa ditahan. Ya gatalnya gatal iseng doang nih, tapi kita enggak garuk juga. Gitu. Jarobin wilaan tuh. Dengan catatan terus menerus. Kalau gerakannya cuma satu kali seret digaruk diam, enggak apa-apa. Ya, satu lagi. Nah, ini 3 kali itu 1, 2, 3 gitu. Berturut-turut ya. Siasatin. Ya kan kalau garuk mah ya kalau misalnya gatal yang memang gatal banget gitu kan, ya kan nggak puas kalau sekali. Makanya ada orang yang kalau garuk itu sampai ledes gitu. Mungkin zaman dulu mondok. Dia masih ingat. Iya, di mana aja ngangkat kain gitu, tipis-tipis. Iya yang pengalaman. Bihaitsu yu'addu kullun muttasilan. Sekiranya setiap gerakan itu dihitung bersambung gitu. Ya, 3 kali itu dihitung, setiap gerakan dihitung bersambung. Jadi kalau misalkan satu subhanallah, 2 subhanallah, 3 itu enggak muttasil. Karena disebut terpisah itu ketika biqadri subhanallah itu. Ya, sekiranya tumaninah. Ya, baru terputus. Kalau 1, 2, 3 itu terputus. Tapi 1 subhanallah, 2 subhanallah, 3 itu termasuk yang terpisah-pisah. Bihaitsu yu'addu kullun muttasilan ala ma qablahu walau sahwan. Ya, walaupun lupa tuh. Garuk yang bukan karena korengan yang banget itu bisa membatalkan sholat walaupun lupa. La khafifin tuh. Tapi kalau yang ringan mah enggak. Gerakan yang ringan, bukan gerakan yang berat. Wa in katsura mutawalian, walaupun banyak dan terus menerus, berturut-turut. Tadi tuh dengan jari, katahriki asabi'ahu ya. Seperti menggerakkan jari-jarinya. Jari-jarinya doang kita gatel, ini doang. Pakai jari doang tuh. Itu enggak, walaupun banyak katanya. Tasyahud juga sama gini. Ya, wajfan. Wajfanihi kemudian menggerakkan kelopak mata nih. Kedutaan misalnya berkali-kali juga tidak membatalkan sholat. Kalau gerakannya yang khafif, yang ringan, tadi sudah kita bahas ya, kuping, hidung, lisan, kemudian apalagi tadi jari, ya. Makanya dalam sholat itu, ketika ada orang yang at-tahiyyatu wa barakatuh, la ilaha, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau kita kan sekali doang, ada orang yang menggerak-gerakkan, nah, tidak membatalkan sholat. Tetapi ada juga pendapat ulama yang mengatakan itu membatalkan sholat. Nah, karena ada pendapat Imam Syafi'i atau jumhur ulama yang kemudian tidak menggerak-gerakkan, padahal hadis itu mengatakan harik asabi'ahu, untuk digerakkan jari telunjuknya. Kenapa tidak digerak-gerakkan? Karena ada ulama yang mengatakan bahwa bahkan gerakan jari pun bisa membatalkan sholat. Jadi keluar atau menghindari pendapat ulama yang menggerak-gerakkan jari bisa membatalkan sholat, lebih baik harik itu adalah ya gerakan cuma sekali doang. La ilaha illallah, sekali doang. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya yang dapat membatalkan sholat wa muftirun. Semua yang dapat membatalkan puasa, ya, itu juga dapat membatalkan sholat. Ya, makan, minum, itu kan dapat membatalkan puasa, sama ya. Kemudian wa ta'ammudu takriri ruknin fi'liin. Kemudian dengan sengaja mengulang rukun fi'li. Kita udah ruku,
tadi kayaknya rukunya kurang sempurna nih, baik lagi ruku lagi. Nah itu juga membatalkan sholat. Jadi mengulangi setiap rukun fi'li dengan sengaja membatalkan sholat. Wa italatu fi'liyin qasirin amdan, memanjangkan rukun fi'li yang qasir, yang pendek secara sengaja. Ya, rukun qasir kan ada dua. Yang pertama i'tidal, yang kedua duduk di antara dua sujud. Ini disebutnya rukun qasir, rukun pendek, nggak boleh berlama-lama di situ. Ya, katanya cukup membaca doa yang disunahkan dalam ruku, dalam duduk di antara dua sujud dan i'tidal, kemudian ditambah dengan bacaan Fatihah. Kalau lebih daripada itu maka disebut lama. Kalau lama maka membatalkan sholat. Nah. Wa ikhlalu syartin min syurutiha. Yang berikutnya adalah ya, tidak memenuhi salah satu syarat-syarat sholat. Ikhlal itu kan maknanya adalah salah adanya tidak memenuhi syarat atau merusak salah satu syarat di antara syarat-syarat sholat. Yang terakhir watar kuruknin min arkaniha. Kemudian yang terakhir adalah meninggalkan rukun daripada rukun-rukun sholat. Ya, jadi walaupun rukun qasir tadi yang pendek tetap dalam sholat mahkudu. Ya, jangan sampai ditinggal. Nah di sini memang tidak dibahas secara keseluruhan hal-hal yang membatalkan sholat. Misalnya di sini tidak membahas tentang misalnya meninggalkan tumakninah. Ya karena sebetulnya di sini tumakninah sudah masuk dalam ikhlalu syartin min syurutiha. Termasuk tidak memenuhi syarat-syarat sholat. Karena sebagian ulama ada yang menghitung bahwa tumakninah dalam sholat salah satu rukun daripada salah satu syarat daripada rukun sholat. Syarat. Nah, jadi masuknya ke syarat. Ya, jadi kalau ada ulama yang tidak memasukkan hal yang membatalkan sholat, meninggalkan tumanina sholat, karena tumanina sebagian ulama menghitung sebagai salah satu syarat rukun sholat. Ya, makanya kan ada yang menghitung 17, ada yang menghitung 18, ada yang menghitung 13. Nah, yang utama dalam mazhab Imam Syafi'i yang menghitung 13 dan 17. Ada yang menghitung 14. Kalau yang 13 tidak memasukkan tumanina sebagai rukun, tapi sebagai syarat rukun. Yang menghitung 14 menghitung tumanina dalam sholat satu rukun. Tumanina dalam sholat. Yang menghitung 17 menghitung tumanina sebagai rukun dalam setiap rukun sholat. Tumanina dalam sujud satu, tumanina dalam ruku satu, i'tidal satu, duduk di antara dua sujud satu. Tuh. Ya. Satu. Kalau yang 14 dihitung satu aja. Berarti kan kalau yang 17 menghitung tumanina menjadi 4 rukun. Sama aja. Makanya kata ulama al-khilaf wa innamal khilaf, katanya khilaful lafzi. Khilafnya khilaf lafad aja. Karena baik-baik menurut ulama yang mengatakan syarat, kalau tidak dilakukan tidak tumanina tetap membatalkan sholat, apalagi yang mengatakan bahwa itu rukun. Kedua-duanya membatalkan sholat. Nambah Imam Malik 18 rukun Imam Malik adalah niat khuruj minas sholat, niat keluar dari sholat. Iya. Nambah lagi Imam Ghazali satu rukun khusyuk. Imam Ghazali. Ada yang menghitung 19. Khusyuk batal. Lah makanya itu. Patokan khusyuk gimana? Mazhab itu dikomat. Ya, jadi kalau khusyuk itu patokannya bagaimana katanya? Sekiranya setiap bacaan yang kita baca minimal ya, ini minimal kategori khusyuk nih. Setiap gerakan, setiap bacaan yang kita baca kita mendengarkan dengan seksama. Ya. Coba sekarang kadang-kadang kita sholat karena kita baca Fatihah sudah lancar. Kadang-kadang kita tahu kita sudah baca surat. Baca suratnya itu lagi. Kulhu lagi ya. Kayak kafirun. Gitu hidup mah, kalau kita mah hayati huruf-hurufnya gitu. Nah ini adalah perkara-perkara yang dapat membatalkan sholat. Adapun nanti misalnya kurang-kurang atau ada yang tanyakan nanti setelah selesai ya. Wahukia diceritakan, nah, ini cerita nih hikayah. Wahukia diceritakan Syekh Mainuddin
diceritakan daripada Syekh Mu'inuddin annahu qala, bahwasanya beliau berkata, karena Syekh Ahmad Al-Ghaznawi, dahulu ada yang bernama Syekh Ahmad Al-Ghaznawi, sakinan fighar, beliau tinggal di sebuah gua, ya, lagi uzlah gitu, qaribin minasyam, yang dekat dengan negeri Syam. Dia ada Syekh Al-Ghaznawi yang memang hidupnya beliau uzlah di sebuah gua yang dekat dengan negeri Syam. Fazurtu, kemudian Syekh Mu'inuddin berziarah kepadanya, mengunjungi Syekh Al-Ghaznawi ini. Fa idza ma alaihi illal jilda wal azma. Ya. Ketika bertemu, Syekh Mu'inuddin hanya melihat Syekh Al-Ghaznawi ini tinggal tulang dan kulit saja. Illal jilda wal azma. Tinggal kulit dan tulang aja. Ketika lihat tiba-tiba yang terlihat hanya tinggal tulang dan kulit saja. Kurus banget nih Syekh Ahmad Al-Ghaznawi ini. Wa huwa jalisun ala sajadatin, dan dia duduk di atas sajadah. Wa baina yadayhi asadan, katanya. Dan di hadapannya, di antara kedua tangannya ini ada 2 ekor asad. Ini apa? Singa, harimau. Ya, ada 2 singa. Faqala li, kemudian beliau berkata, min aina tasilu, dari mana engkau sampai, artinya dari mana kau berasal, ya. Qultu min Baghdad, kata saya Mu'inuddin, saya dari Baghdad. Qala marhaban, beliau berkata marhaban, selamat datang. Wa akthir khidmatal fuqara, dan perbanyaklah olehmu khidmah kepada orang-orang fakir. Hatta ya'zim amroka, sehingga engkau menjadi orang besar lah, menjadi urusanmu menjadi besar. Artinya engkau menjadi orang besar. Kalau kamu khidmat kepada orang kafir, pasti kamu akan menjadi orang besar. Ya. Makanya kalau yang mau nyalek ini memang harus khidmat dulu sama orang-orang fakir, minimal ya setahun 2 tahun gitu ya. Terus naruh nama dulu. Ya mupuk. Ya begitu. Katanya Syekh Al-Ghaznawi gitu, katanya perbanyaklah kalian engkau hikmah kepada orang-orang fakir, nanti kau akan menjadi orang besar gitu. Wa inni sakantu fi hadzal ghar mundu 40 sanah, dan aku sudah tinggal di dalam gua ini sejak 40 tahun. Oh. Wa atazaltul khalqa, dan aku sudah berpisah atau menghindar daripada makhluk. Udah nggak mau ketemu sama makhluk, udah main ibadah aja. Walakin mastarahtu minal buka, tetapi aku tidak pernah istirahat daripada menangis, katanya. Mundur salasina sana, sejak 30 tahun. Ya, uzlah sih udah 40 tahun, tapi setelah 10 tahun dia nangis terus. Ya. Makanya tinggal tulang sama kulit doang. Li ajli khaufi syai'in, karena takut kepada sesuatu. Qultu ma huwa, saya Mu'inuddin bertanya, apa itu? Qala as-shalah. Tuh, saya takut sama sholat, katanya. Kata Syekh Ahmad Al-Ghaznawi ini takut sama sholat. Kalau situ kan nggak pernah takut. Sholat udah dari kecil udah hafal ya, nggak pakai GPS lagi, lancar betul. Saking lancarnya kadang-kadang kita lupa rakaat. Sering. Idza shallaitu, ketika aku sholat, nadartu fiyya wa bakaitu. Setiap kali dia sholat, kata Syekh Al-Ghaznawi ini, nadartu fiyya, aku melihat pada diriku dan aku menangis. Wa qultu, dan aku berkata, law ikhtalat dzurratun minasyurut, kalau seandainya rusak salah satu syarat daripada syarat-syarat sholat, do'at jami'u a'mali, maka akan sia-sia seluruh amalku.
wa duriba bi ta'ati alayya wajhi. Maka dan aku akan dipukul dengan ketaatanku wajahku. Jadi akan dipukulkan dengan amal-amalku, dengan salat itu ke wajahku. Ini yang ditakutkan dari salat itu. Yang ditakutkan dari salat itu adalah karena salat menjadi ukuran amal yang lain. Jadi jangan berharap kita beramal yang lain supaya salat kita ketutupan dengan amal yang lain. Mentang-mentang kita misalnya dikasih rezeki banyak, yang penting mah sedekah aja, berbanyak manfaat sama orang sekitar, ya kan? Ya, dengan harapan mudah-mudahan dengan sedekah ini bisa nambal sholat kita nih. Jarang-jarang sholat juga katanya yang penting bukan manfaat buat orang banyak. Seorang banyak yang berpikir seperti itu, ya, karena dia mikirnya bahwa sholat itu adalah esensinya adalah berbuat baik kepada orang lain, sehingga mengatakan ya kalau dengan yang lain juga bisa nih. Saya Imam Al-Ghaznawi nih, yang Allah titipkan 2 harimau aja masih takut sama sholat. Kenapa? Karena katanya kalau salah satu syaratnya aja rusak, maka seluruh amalku hilang, sia-sia. Ya, kalau salah sholat kita rusak, buat apa amal yang lain? Udah nggak ada mananya. Ya, idza fasadat sairu a'mali, katanya kalau sholatnya rusak, maka rusak juga seluruh amal-amalnya. Maka iman Islam seorang itu akan diterima oleh Allah adalah dengan cara memperbaiki sholat. Kan kalau orang sholat itu benar, pasti sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, sudah pasti sholat membawa kebaikan kepada sesama. Ya. Lalu katanya kalau misalnya salah satu syaratnya rusak, selain amalnya nanti akan menjadi sia-sia, itu sholat akan dipukulkan ke wajah kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bisa begitu kan ya? Tanya apa namanya, tulafa waduri babi apa, kemudian dipukulkan ke wajah kita, dikembalikan ke kita. Salat itu kalau misalnya salatnya salah rusak, maka salat itu seperti pakaian yang dilipat kembali, jangankan diterima oleh Allah, akan dilipat kemudian dilemparkan ke muka kita, dibalikin lagi tuh. Ambil tuh salat lo kalau salat kita asal-asalan rusak. Fa in kunta ya fakir, jika engkau ada wahai orang fakir. Yang fakir maksud sini adalah Syekh Muinuddin ya. Wahai orang fakir, fa in kunta ya fakir takdiru an takhruja min uhdati shalah, jika engkau mampu keluar daripada tuntutan sholat, ya, karena tadi tuntutan sholat itu kan berat ya. Fa'al ta'amron, maka engkau sudah melakukan sesuatu yang berharga. Gitu. Ya, fa'al ta'amron itu maknanya engkau sudah melakukan sesuatu, artinya sesuatu yang berharga. Kalau engkau mampu keluar daripada tuntutan sholat, artinya sudah melakukan sholat dengan baik, sesuai dengan syarat dan rukunnya, berarti beruntunglah kamu, berarti kamu sudah melakukan sesuatu dengan benar. Wa illa, tetapi kalau kita tidak bisa melaksanakan sholat dengan baik, tidak bisa mencukupi syarat dan rukunnya dalam sholat, dhahabal umru bil ghaflati, ya, maka akan hilanglah umur kita dalam kelalaian, wadu'a dan sia-sia. Nauzubillahi min dzalik. Itu yang membuat Syekh Ahmad Al-Ghaznawi ini sampai kurus kerontang karena nangis mulu, habis sholat nangis. Ini kita nggak sholat aja nggak nangis. Boro-boro orang yang sholat aja mesti nangis. Ya orang sudah uzlah, sudah sholat situ 40 tahun uzlah masih nangis mikirin sholat. Kita yang nggak sholat aja lempeng-lempeng aja tuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ngasih kita petunjuk ya, sehingga kita dijadikan sebagai orang-orang yang ahli sholat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja pada malam hari ini. Ini suaranya sudah tidak kondusif lagi nih kayaknya. Berat banget ya, nanti kita sambil ngobrol aja lah maknanya. Saya akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.